Hai Kancakunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye! Oke, assalamualaikum semuanya, Kancakunian dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi kita hari ini Jumat tanggal 20. Ngasih tahu dia 10 hari lagi, ya, akhir bulan. Semuanya Kancakunian, hari ini Sasan Magrasan hadir spesial sekali. Kita menghadirkan mungkin di antara yang nonton pernah disentuh sama narasumber kita hari ini. Oke, disentuh seperti apa? Hari ini Kancakunian spesial kita undang 3 orang yang cantik-cantik. Wah ilah, cantik-cantik dan saya paling ganteng hari ini. Ada Bidan Nishida Efriani SST. Yang mana nih orangnya nih? Kancakunian, assalamualaikum. Ini beliau dengan Bidan Nishida, kemudian juga beliau adalah Kepala Unit Administrasi dan Rumah Tangga Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Morainim ya Bu ya. Iya. Kemudian di tengah, di tengah ya bener ya? Iya. Di tengah beliau adalah Putri Permatasari STR Cap BD Bu ya. Beliau adalah Kepala Unit Pelayanan Rawat Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Rabain. Kemudian sebelah kanan, pas di sebelah kanan, Bidan Fiska Mariati, SCAP, Kepala Unit Pelayanan VK Tindakan. Apa tugas mereka? Apa kewajiban mereka? Nanti kita akan tanya-tanya Kancakunian. Tapi yang pasti hari ini saya bangga sekali, saya kehadiran 3 kepala. Kepala. 3 kepala. Kancakunian, selamat pagi Bu Bidan. Masya Allah, seger-seger banget. Saya harus mulai dari mana nih? Saya ngomong, yang ditanya duluan yang mana nih? Yang Terserah. senior ya? Sesuai usia. Kalau tidak sesuai usia, Sesuai Fiska usia. tengah. Seusia. Atau seusia. Seusia Fiska tengah. abis dari sini langsung closing ya. Ibu. Oke, dengan Ibu Nishida. Bu, mulai berkarir sebagai bidan mulai kapan Bu kalau boleh tahu nih? Makasih Pak. Saya ini mulainya dari bidan desa. Bidan desa di Morainim Bu. Bidan desa di Desa Pandan Inin, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Morainim. Itu tahun 91. Oh, cuma satu. Jadi taman SPK dulu belum ada sekolah bidan yang D3, kita D1. Oh, desa satu. Jadi bidan D1 tuh diharapkan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Oh, Kalau kita lihat usia kan masih terlalu muda. Taman SPK tuh sama dengan SMA kan. D1 1 tahun sudah ke desa. Cerita dikit ini Pak ya. Oke. Orang Listrik belum ada. cowok pertama yang ditemukan di desa siapa Bu? Cowok pertama yang ditemukan di desa Pak Kades. Pak Kades. Iya pasti Pak Kades Bu ya? Iya, Pak Kades, Karena perangkat harus desa. Karena harus melapor ya Bu ya? Oke. Perangkat desa. Uh-uh. Jadi tahun itu ya dengan fasilitas listrik belum ada, air juga mandi di pancuran. Jadi kita harus sudah kontrak, harus ini apa? Siap. 2 tahun Oh, udah siap tahun di situ, ditugaskan oke. di desa baru boleh pindah. Jadi sudah dari sana lama di desa 7 tahunan. 7 tahun, oke. Ya 7 tahun baru kita pindah ke rumah sakit. Sakit Morainim. Kemarin turut suami. Oke. Iya. Berarti kalau nggak ikut suami di situ terus sampai sekarang Bu? Ayo kalau nikah dengan dengan pemuda sana ya banyak kawan-kawan ya. Banyak, Bu, ya? Ya yang Nah, maaf Bu, kalau yang suaminya dari pemuda sana atau pemuda dari pemuda Morainim. pemuda Morainim? Pemuda Morainim. Udah merinding. Gimana Bu kesannya waktu itu berdinas pertama di situ? Banyak sekali kesan dan kesan. Karena ya kita kan biasa di kota, fasilitas kalau
ada listrik, ada air. Kita mau mandi ke Pancuran jauh jalan. Listrik masih pakai lampu. Lampu. Kalau pagi-pagi itu hidung kita hitam galau itu, templok. Templok ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau dipanggil kan kalau lahiran masih ke rumah-rumah. Jadi kita bidan desa dipanggil ke rumah warga. Itu pengalaman pertama. Jadi aduh, bagaimana ya? Kita tuh harus mendewasakan diri. Ya. Dengan fasilitas yang ada, harus kita jalani. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan Pak Kades tadi. Masih ingat Bu nama Pak Kadesnya Bu? Pak Sailin almarhum. Pak Sailin almarhum. Iya. Oke, selamat pagi untuk keluarga besar Pak Sailin di Panah ini, mungkin lagi didengarin Bu. Iya, Pokoknya selamat kita pagi. yakin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu dan Bapak. Pak. Al-Fatihah untuk Bapak Sailin. Oke, nah Bu, kemudian di kepala unit administrasi dan apa Bu, dan rumah tangga kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Muara ini mulai kapan Bu? Saya bertugas di Rumah Sakit Muara Enim itu pindah tahun 1998. Masih di Akbid Muara Enim rumah sakitnya. Ya. Saya di sana ini dulu, staf dulu. Jadi Sip, staf, pagi, sore, malam. Di ruang bersalin. Nah, itu kan pindah rumah sakit kita ke ini Rabain. tahun 96. 96 itu Pak. Iya. Gedung baru. Iya, 2007 masih ini saya masih ngesip juga. Sip ya. Ngesip, dan tahun 2010 saya bertugas di Poli, pindah Poli dari kamar bersalin pindah ke Poli, kepala ruangan Poli. Oke. Ya. Kemudian pindah lagi. Rotasi terus kita kan. Rolling. Kembali lagi ke kamar bersalin, kepala ruangan PK tindakan. Setelah itu 2013 pindah lagi kepala ruangan unit rawat inap bangsa. Nah, kembali lagi muter-muter di kebidanan tuh lah. Terakhir di PK lagi. Dan terakhir kemarin dapat SPT baru 2024. Oke. Kepala unit administrasi dan rumah tangga. Kalau kemarin itu administrasi rumah tangga dan pelayanan tuh gabung. Oke. Ya, kalau sekarang sudah dikhususkan, sudah dipisahkan supaya mungkin pelayanan lebih efektif lagi. Ya. Berarti kalau nerima komplain segala macam, Ibu tanggung jawab Bu? Iya. Tanggung dan jawab. Tanggung dan jawab. Oke. Kanco Kunian sekarang dengan ini Ibu Putri Permatasari. Iya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Kance. Dan apa tuh? Selamat pagi Kance ya? Iya, Kance Kunian. Oh, Kance Kunian, bener. Nah, ini apa namanya Bu? Maaf Bu, kalau STR-nya Bu, gelarnya apa tuh? Sarjana Terapan Kebidanan. Oke. Itu D4-nya kebidanan. Dan BD itu profesi bidan. Jadi, gitu. Jadi kalau Ibu Nisida dan Ibu Piska itu pada saat itu BDN di depan, kalau saya BD-nya di belakang. Sebenarnya sama profesi semua, tapi mungkin penulisannya saja itu Pak. Oh jadi Kanca Kunian, jadi sekarang ini kita bangga sekali loh kehadiran tiga bidan. Jadi tahu sekarang kalau kebidanan itu ada profesi, ya ada profesinya. Oke. Sekarang teman-teman udah banyak itu, sekarang nih kebidanan itu sudah banyak yang profesi ya, ya. Oke. Rata-rata sekarang karena sudah diwajibkan. Kalau saya juga ada sertifikasi profesi KB saya. KB. Cover boy. Kita KG, cover girl. Kita KG ya. Oke. KG dulu. Jadi ini Kepala Unit Pelayanan Rawat Kebidanan. Ini tugas pokoknya apa nih? Membantu. Sebenarnya kalau tugas pokok itu membantu kepala instalasi kebidanan itu dalam memberikan pelayanan kebidanan. Jadi kalau untuk pelayanan kebidanan itu kembalinya ke saya. Kalau untuk administrasi dan rumah tangga, maksudnya fasilitas itu kembalinya ke Ibu Nisida. Iya. Nah, ini maaf Bu,
Oh sorry, kalau ke administrasinya lebih ke Ya. Ibu Ya, ini Ibu Nisda, Sarana. kalau Ibu Kalau Putri untuk pelayanan itu ke- ke saya. Bu Piska nanti. Iya. Jadi Ibu Nisida itu memang di kebidanan itu ada VK dan URK. Nah, Ibu Nisida itu tanggung jawabnya VK dengan URK. Oke. Kalau saya hanya URK di unit rawat kebidanan di pelayanannya. Nah, di seluruh unit kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Morenim ini berapa total Tempat bidannya? Oh, bidannya. Yang berdinas di sini? Yang di URK hanya di Sorry, URK itu artinya unit rawat kebidanan. Oke. Di ruangan saya. Enggak, sorry, kalau di seluruhan. Keseluruhan itu 40-an. 40-an loh, Masya 45. Allah, 40. Dokter kandungannya yang ini? Dokter kandungannya yang ada 4 kalau sekarang. 4 ya? Satunya lagi pendidikan. Lagi sekolah ya, oke. Oh, jadi, nah, itu sip 24 jam? 24 jam. Tapi yang tidak maksudnya yang sip pagi, sore, malam itu ada jadwal memang. Ada jadwal, Jadwalnya ya 1 bulan tuh ganti sih yang Rolling sip lah. rolling. Rolling lah, biar nggak bosen. Iya, betul. Yang pasti 24 jam. Nah, Asli. kalau untuk Ibu Putrinya sendiri, standby-nya dari jam berapa? Kalau saya dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Oke, setengah 8. Bu, ini misalnya ada pasien nih, mau lahiran. Ini masuknya kemana dulu nih? Dia dari Alurnya. alurnya. Dari alurnya. Kalau dia sudah sakit itu biasanya maksudnya sudah ada tanda-tanda mau melahirkan. Oke. Pasien bisa dari IGD ataupun dari poli. Kalau sudah dari IGD ataupun poli nanti dikirimnya ke VK dulu. Oke. Sudah dari VK, sudah lakukan tindakan, sudah melahirkan ataupun sudah operasi dari OK, baru rawat inapnya di kebidanan. Di kebidanan. Di rawat kebidanan. Terima kasih banyak Bu Putri tadi memberitahu PK. Pas ngomong VK. VK dan balik URK. balik Iya. ke VK, nunjukkan. Oh iya. Makasih. Kalau dananya itu bakal nanya. Iya, apa itu PK? Nah, sekarang kita tanya nih. Oke. Nah, kancukunan sebelah kanan saya ada Bidan Fiska Mariati. Beliau adalah Kepala Unit Pelayanan VK Tindakan. Nah, sekarang kita tanya apa dia VK tuh? Nah, Singkatannya. VK itu singkatan. Singkatannya. Fiska. Kayak kami tuh nanya Caca, apa sih Caca enggak tahu. Memang enggak tahu nih apa dia VK. Ya, betul. Karena berasal dari bahasa Belanda. Oh, yang artinya VK itu Verloskamer, artinya kamar bersalin. Ganti baju. Insya Allah. Pasti warna pink. Campur-campur. Cewek dia pink, kalau cowok dia biru. Oke. Nah, Kalau sebelum yang serius nih Aneh, ngapa Bu Bidan pasti kalau ruang lahiran anak tuh warna pink? Karena dia akan memberikan efek lebih menenangkan gitu. Lembut. Jadi nggak tegang-tegang masuk Oke. ruangan lahiran. Nah, kalau warna pink kan lebih membuat rileks untuk Oh, Sama jadi hati. ada efeknya. Mengubah. Oke. secara psikis itu mempengaruhi. Iya, saya. Oke, jadi tadi baru tahu. Iya. Soalnya bingung. VK, URK. Tulisannya di depan itu VK. Oke, sejak kapan nih kita ini Bu mendapat amanah menjadi kepala unit ini? Iya. Kalau sebagai kepala unit VK Tindakan sama seperti Ibu Nisida tadi kami baru ada menerima SPT itu Oke. di bulan 3 2025 ini tadi. Bulan Maret ya baru Ya, sekarang 3 baru bulan ya. kemarin. Nah itu Bu biasanya Bu kalau per 3 bulan, per 6 bulan tuh ada acara makan-makan. Jadi kalau pas perayaannya jangan lupa ngundang kami Bu. Oh iya boleh. Pakai. Catat rumah tangga. Rumah tangga. Di mana kita? Di mana gitu. Iya, urusannya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Pasti hafal Ibu nama-nama Resto di Morinim. Aduh, iya. Tinggal pilih Be. Tinggal pilih. Oke, sekarang Bu Fiska ini gimana ya maksudnya kolaborasinya antara tiga kepala ini? Ketiga kepala ini. Jadi memang karena kalau dulunya kami belum ada kepala unit administrasi Oke. dan rumah tangga, jadi agak ada gap ya antara ruang bersalin dan ruang unit rawat kebidanan. Kalau sekarang kami sudah bertiga ini berkolaborasi lah, Oke. istilahnya kita berkoordinasi. Jadi kita punya SOP, ada aturan kerja Ya. kan. Jadi kita bekerja sesuai dengan SOP itu, sesuai dengan aturan. Jadi bagaimana memang ini pasien khusus untuk ruang kebidanan. Oke. Jadi kami laporkan terlebih dahulu ke DPJP. DPJP itu dokter penanggung jawab. Yap. Nah, jadi apakah nanti setelah dari ruang bersalin perlu tindakan ke ruang operasi atau misal langsung dirawat di ruang perawatan, langsung kami laporkan ke bagian Ibu Putri. Ibu Putri tadi oke. Nah,
Tadi kan sempat nanya pasien kan ketika dia mengandung kan kontrol rutin. Oke, nah, Poliklinik gitu. di polikliniknya. rawat jalan. Nah, kemudian nanti pas mulai mendekat hari H ke Mau lahiran. lahiran ke ibu Nisda dulu ya. Di poliklinik. Tetap. aja. Oh, poliklinik. Oke. Kalau Ibu Nisda urusannya administrasi dan Sarana prasarana. Oh, sarana prasarana. Nah, Jadi kemudian dari poliklinik jika memang mendekati waktu persalinan, persalinan lagi. ya jadi pasien itu udah tahu nih tanda-tanda mau melahirkan itu apa, Mm-mm. keluar darah lendir mungkin Ya. seperti itu. Nanti diarahkan masuk lewat UGD, baru Oke. ke ruang bersalin tahapannya, baru setelah melahirkan, baru ke unit rawat Ke rawat kebidanan. kebidanan. Baru ke sini. Iya. Lahir, Oke. pulang. Balik lagi Urusan administrasinya baru Balik lagi kembali lagi. Ibu ke Nis, bidan. iya. Oke, jadi Kancu Kunian kenapa ketiga orang ini para kepala ini kita undang spesial biar tahu Bu ya. Karena kalau tidak kenal, tidak sayang, nah Kata saya. maka Kata saya. tidak sayang maka tidak kenal ya. Balik deh. Udah kenal, kena sayang. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Oke, Kancu Kunian dimanapun berada, hari ini kita spesial mengundang dari poli kebidanan ya, nyebutnya nggak apa-apa ya Poliklinik. poliklinik. Itu tidak hadir nih kalau hari ini bidannya. Oh bidannya, oke. Hari ini spesial kita mau ngulik tentang apa sih fungsi dan peran ibu-ibu bidan kita ini di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Ke Muara Enim Cari Melo- jodoh. Ikut Melo suami yang sebelah kanan ini, Terus suami terus juga. suami Suami. juga, Yang ini? yang tangan ini kita belum tahu, belum nanya gitu karena. Rahasia dulu ya. Suami yang teristri. Oke. Nah itu kenapa Bu Friska milih bidan? Jadi Disuruh papa kalau di mama. awalnya mungkin waktu SMA belum pernah terbesit Oke. pengen jadi bidan karena orang tua ibu itu adalah seorang bidan. Oke. Anak bidan. Sudah tiap hari mendengarkan orang teriak-teriak melahirkan itu malah jadi ketakutan sendiri kan. Oke. Tapi karena pada saat mau kuliah mendengar orang, oh kalau ngambil kesehatan itu kerjanya lebih gampang kayak gitu. kan. Oh ya. Ya udah terjunlah ke situ. Terjun ke situ. Dan alhamdulillah lulus di Poltekkes Di Palembang. Nah dari 3 tahun di Rumah Sakit Umum Palembang, 3 tahun ya? Ya. Oke, kemudian Dan baru masuk beberapa ke- tahun ini baru menyambung lagi ke S1 kebidanan. Di Palembang. Di S1-nya di Universitas Kader Bangsa. Oke. Kemudian mengambil profesinya sama kayak Ibu Putri tadi di Jakarta. Oke. Nah, sorry, ini agak sensitif nih. Profesi ya, itu sekarang sudah menjadi kewajiban. Iya, karena sudah masuk dalam undang-undang. Kalau kita mau buka praktek mandiri, Oke. itu harus profesi. Profesi. Itu berapa lama ngambilnya? Kalau profesi 1 tahun. 1 tahun ya? Ganteng. 1 tahun. 1,5. Barulah kita berhak menyandang gelar BDN. BDN tadi di bawah tadi itu. Itu di depan apa Jadi di belakang? tergantung universitas, ada yang memberikannya di depan, ada yang di belakang. Oh, beda-beda. Oke. Ngapo kami tanya ke deh. Kadang-kadang kami ini tidak ngerti, Neng. Ada BDN, ada BD. Oke. Oke, nah. B2 kan depan. Bidu. Bidu. Oke, sekarang Bu Friska sekarang di unit pelayanan VK tindakan. Ini lebih ke anaknya atau ke ibunya yang menjadi fokus rawat? Dua-duanya prioritas kami. Jadi Ibu dan Oke. anak. tujuan kami ibu melahirkan sehat, bayi lahir selamat seperti itu. Oh, jadi dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kemudian si ini Kalau bayinya sehat, kita langsung rawat gabung dengan si ibu. Kalau bayinya bersebelahan gitu ya? iya langsung satu ruangan. Ah. Tapi kalau terjadi penyulit di bayi itu masuk ke ruang neonatus atau NICU. Oh, nicu artinya. Nicu artinya adalah? Neonatus intensive care care unit. Oke, itu anaknya ya. Gitu. Nah, sorry, kalau dia sehat ini Bu, kalau dia sehat, berapa lama orang tua dan anak ini ada dalam ruangan rawat ini? Jadi kalau melahirkan normal. Ayo, normal, oke ya. persalinan normal minimal itu 1 kali 24 jam dulu kita observasi dan 2 kali 24 jam biasanya sudah diperbolehkan pulang di ruangan Ibu Putri.
Oh, balik lagi ke Kalau di ruangan kami itu 2 jam habis melahirkan kita Oke. observasi. Setelah 2 jam persalinan, pindah dulu ke unit rawat kebidanan, observasi lanjutan, kemudian 2 hari biasanya udah pulang. Oh, dari sini dari ini kanconya kita harus tahu nih alurnya nih. Harus tahu alurnya siapa si dari Ibu Putri ke Ibu Dari Piska. kami dulu. Kami Dari melahirkan ketindakan dulu. Setelah melahirkan 2 jam kami observasi tidak ada perdarahan, baru pindah ke ruangan Ibu Putri tadi. Unit Ruang rawat lepas, kebidanan. rawat Ini inap. berapa lama di sini biasanya? Biasanya kalau untuk lahir normal itu 2 kali 24 jam sudah pulang. Oh, untuk itu yang lahir normal tanpa ada penyerta lainnya. berarti kalau misalnya ada yang 3 hari, anggaplah. Mungkin ada penyakit Operasi, penyerta kayak atau mungkin operasi pasiennya lahirnya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan Bu, kita ini kan pasien beraneka ragam. Ada yang bersukacita ketika mendapatkan lahiran anaknya selamat segala macam normal. Ada juga yang kecewa. Oke. Pertanyaannya adalah pernah nggak kita ngalamin pasien dari ibunya atau dari keluarganya yang komplain karena maaf ngomong tuh anaknya lahir kurang sehat. Sudah Sering. Sudah. Dikatakan Terakhir. sering mungkin ya, yang pasti kami berusaha semaksimal mungkin. Yang namanya persalinan itu tidak bisa kita prediksi, oh ini pasti lahir sehat selamat kayak gitu. Yang pasti kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik di luar, kecil ke radio. untuk yang ibunya lahir, yang saya bilang tadi, ibunya melahirkan sehat, bayi lahir selamat, itu tujuan utamanya. Tapi kalau hasil akhir ya seperti yang kita ketahui, udah pasti Allah yang menentukan Ya, kan siap. ya. Kalau komplain itu biasa, namanya masyarakat kan ya, ketidakpuasan itu biasa terjadi. Barang tentu kami sudah menentukan SOP. SOP, Jadi kalau oke. sudah bekerja sesuai dengan SOP, kami jelaskan kepada pasien bagaimana prosedurnya, insya Allah pasien juga mengerti. Oke. Pak, itu siapa biasa ngadepin? Pihak terkait. Oh, pihak terkait. Ya, gimana Oke. dengan komplainnya Oke. dengan dimediasi oleh bagian humas. Oke, sip. Kita kan gembira, euforia Iya, gitu benar, kan. iya, benar. Oh, oke, kita kan ini oke. Nah, kemudian ini ke Ibu Putri sekarang, Bu. Sorry, sebelum ke Ibu Putri, ini dalam waktu dekat ini kalau tidak salah ada Hari Bidan Nasional. Iya. Tanggal 24 24 Juni. 24 Juni. bertepatan dengan ya Hari IBI. Hari Ibu Ikatan Bidan Indonesia. Jadi dijadikan sebagai Hari Bidan. Bisa diceritakan tuh apa tuh namanya awalnya? Bisa kenapa tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Bidan? Jadi karena adanya Kongres IBI, Oke, Kongres ya. IBI itu pada Semua tanggal bidan. 24 Juni. Itu sekarang nih udah kita merayakan yang ke-74 tahun. 74, Nah, jadi oke. makanya dari Kongres itu ditetapkanlah ini menjadi Hari Bidan Nasional, Nasional. oke. Gitu. Ada speak. Kongres bersama kali. Ada speak. Ada sesuatu yang mau disampaikan dalam Ya, jadi kepada semua teman-teman bidan ya khususnya, selamat Hari Bidan Nasional. Mari kita jadikan momentum ini menjadikan kita untuk makin meningkatkan pelayanan kebidanan untuk menciptakan generasi yang sehat dan Sehat. sejahtera. Jadi kepada teman-teman bidan jangan pernah lelah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik, karena kita bidan ini sebagai agen perubahan dalam kesehatan. Oke. Bangga menjadi bidan. Alhamdulillah sangat bangga. Masya Allah. Keren. Inilah dia para pejuang. Bu, mau nanya, nih siapa ya di antara? Oh ini, yang senior nih. Yo, boleh. Bu, pertama kali atau pernah membantu persalinan, ya Bu ya? Beberapa anak yang Ibu bantu, ibunya atau anaknya, ada yang ingin nggak sama Ibu? Atau misalnya pas jalan, nah itu dulu yang nolong Ibu waktu lahiran kamu, Salim. Iya banyak, ada. Ya. Kita menjadi suatu kebanggaan, kebahagiaan. Ini yang ditolong dulu, Nis. Oke. Sudah SMA, Oh, sudah kuliah, oke. sudah jadi bidan juga sekarang. jadi bidan, iya, Masya Allah. atau di desa kan? Iya. Oh, sampai Jadi sejak kita bisa sambil menolong. Oh, enak jadi bidan. Jadi banyak di bidan kita di Pandan Indim dulu sudah sekolah kesehatan. Oke. Ada yang jadi bidan, ada yang jadi perawat, ada yang jadi di bagian gizi dinas kesehatan ada juga. Dan Ya. itu di sama orang tuanya sama ibunya dikasih tahu bahwa ibu bidan ini yang nolong. Iya, Jadi mereka iya. terus kalau ketemu ngobrol Bu.
Ya kita cerita ngobrol. Maksudnya tuh sesuatu sekali gitu loh Iya, bisa ketemu dengan orang yang Iya. membantu kelahirannya Iya. kan. Oke. Suatu sekali. Yang pernah bikin kesel, Bu? Kalau kesel dalam hal pelayanan atau dalam hal apa tuh? Pelayanan dan juga komplain dari pasiennya. Komplain dari pasiennya, mungkin kalau kesel itu ya kita tanggapi dengan humanis ya. Kalau Oke. komplain dari pasien itu ya apa penyebabnya dulu dia. Kalau dia kesel mungkin karena pelayanan, kalau sekarang ini kita layani di rumah sakit, kalau saya sekarang lebih ke fasilitas ya. Fasilitas, oke. Nah, mungkin kita jelaskan dengan keluarga pasien kondisi kalau ini ya kamar atau alat-alat fasilitas yang kurang ini ya kita berikan. Masukan. Nah, Bu, kalau di rumah sakit umum Rabain, sekarang kita ada berapa fasilitas apa ya namanya? Bed ya? Ya, Bed, tempat tempat tidur. Tempat tidur untuk ini. Berapa banyak, Bu? Kalau di Bisa menampung berapa Ah, banyaknya? Untuk di kebidanan aja ya Pak? Ya, kebidanan. Kalau di kebidanan di kamar bersalin tuh 6 tempat tidur. Oke. Kalau di ruangan URK 20 tempat tidur. 22. 20. Ruangan tidur. URK yang Ibu Bangsal, Putri? di bangsal Oh, bangsalnya, lewatnya. oke. Ada pasien-pasien juga yang mau ke pavilion, ada juga atau Oh, di kelas oke. 1 bisa juga. Jadi apa tuh rata-rata? Nah, kemudian gini, Bu, rata-rata di mana? Kalau yang masuk ke salah kebidanan itu warga melayani khusus warga Muara Inim atau bisa, Bu, kabupaten tetangga sebelah dari ini? Selain dari kabupaten kita Muara Enim, kita juga rumah sakit rujukan ya. Jadi oke, Rujukan menjadi regional. rujukan. Jadi kita nerima dari tetangga, dari Pak Lawang, dari Pagaralan, Oke, Lahat, dari Pali. Kita layani semua. Itu Iya, kita ini sebagai rujukan regional. rujukan karena kita rujukan regional. Iya. Masya Allah, Sama kancek. sakit Kancu rujukan. kuliah. Kancek yang ternyata rumah sakit itu mau daerah Muara Inim. Bukan kaleng-kaleng, Bu. Bukan kaleng. Ranci Kunian. Seluruhnya. Seluruhnya kita rangkum. Oke, sekarang dengan Ibu Putri, Bu Putri, Ya, Kunian. Bu Putri sendiri menjadi bidan karena pilihan atau karena dipaksa? Bukan karena Jom nih yang dipaksa. bukan karena pilihan dan bukan karena paksaan. Artinya? Mungkin takdir kali ya. Masya Allah, dari tamat SMA. Jadi tamat SMA itu, SMA berapa dulu, Mbak? SMA 4 Lahat. SMA 4 Lahat, oke. Iya. Dulu tamat SMA itu ke Palembang memang khusus untuk bimbel. Bimbel itu memang kemarin mau ikut tes di Unsri. Oh, milihnya? Iya, milihnya kemarin di Unsri. Enggak, Sri. Milih untrinya apa? Yang pertama pilihannya. Oke ya. Yang pertama itu kedokteran. Oh, memang. oke, kedokteran. Yang kedua itu FK Fisika. Heeh. Cuman yang lulus kemarin FK Fisikanya. Berarti Bu Putri ini IPA. Memang IPA dia. Wajah-wajah IPA. Pilihan IPA, serem-serem nih. Oke, akhirnya lulus diterima. Diterima di Poltekkes ini sebenarnya kemarin ada teman yang ngajak Oke. untuk tes di Poltekkes. Itu 1 hari lagi itu tutup untuk ngikuti tes. Daftar, setelah daftar ikut ujian tes. Setelah itu pengumuman. Pada saat pengumuman ya teman yang nelpon langsung itu. Soalnya kan bukan peminatan. Jadi nggak tahu jadi bidan itu gimana. Jadi padahal pengen ke Palembang itu bimbel, pengennya jadi dokter sebenarnya kan. Cuma takdir memang jadi bidan. Kadarullah. Takdir tadi kan. Beda dengan Ibu Fiska. Kalau beliau karena ibunya sudah bidan. Sudah bidan. Nyambung, oke. Kalau dari Nah, sorry. keluarga sih Waktu itu gimana tanggapan keluarga waktu milih bidan? nggak boleh sebenarnya. Kan? Apa Sebenarnya lagi? nggak boleh. Kalau di Jakarta itu pasti ada KYS ini. dari apa kata nenek nggak usah jadi bidan. Nanti kalau jadi bidan itu 24 jam digedor dengan pasien. Jadi kayak gitu. Jadi ya sudahlah karena memang sekolah bidan itu kan cuma 3 tahun D3. Ya. Jadi dulu aku pikir kalau 3 tahun cepet tamat, cepet juga nikah. Kayak gitu prinsipnya dulu. Agak benerin baju dulu. Cepet tamat, cepet nikah, pikir dulu kan. Masya Allah. Sudah
sudah keren. pilih kebidanan. Kalau aku ke Unsri, ke FKIP tadi mungkin 4 tahun. Sudah pilih bidan, kuliah bidan 3 tahun. Kalau dia cepat bekerja. Ini coba bidan, coba menikah. Dapat jalur. Tapi alhamdulillah mungkinnya dari kata-kata dan dari niat, Jadi doa, memang ya? Dari doa. tamat bidan, dapat kerja, dapat suami. Iya. Langsung. Itu buat waktu berapa lama prosesnya? Tamat kuliah itu Oktober di 2010. Oke. Di 2010 November itu tes PNS di Muara Enim Muara Enim. ini, tes di Muara Enim kan. Terus 2011 masuk, 2012 nikah. Kenal sama suami itu 2011 di Waktu sama-sama? sama bukan tetanggaan itu. Jadi aku kosnya di depan Alfitra itu, rumah suami kan di situ, di belakang itu. Jadi sudah ketemu. Masya Allah, cecak jogging sambil muter lagu statue. Ya, belum ada itu, belum. Itu zaman anak ini. Buka pintu langsung ketemu. Itu tadi ya. Oke. Jadi sepaket. dapat Alhamdulillah, dan dimarahin. sekarang orang tua setuju sekali ya. Dan sangat setuju dan tidak boleh keluar dari rumah sakit. Tetap Maksudnya bekerja jangan pindah-pindah, tetap di rumah sakit itulah. ada pesan untuk adik-adik kita SMA 4 Lahat Apa ya? yang baru lulus. Oh ya, pesan-pesan untuk adik-adik SMA 4 Lahat, jalani setiap takdir yang Allah kasih ya, ikhlas, karena setiap kita mengikhlaskan dan mengikuti takdir tersebut, insya Allah kita dapat semua yang kita inginkan tuh insya Allah dikasih dengan Allah. Itu aja. Amin, Masya Allah. Makasih banyak Bu Haja. Itu aja sih. Oke. Halo Kance guys, Kance, SMA 4 Lahat ini Kance nian SMA 4 Lahat ini. Kance kunian. Kance kunian yang di Lahat ya? Yang di Lahat. Pasti dengerin nih Bu. Iya, kan asrama soalnya dia SMA 4 Lahat dulu kan. Oh, asrama. Oke. Iya. Saingan ini apa? Santo Yosep ya? Iya. Oh, iya, saingan Santo Yosep. Saingan ininya, saingan Jadi, Olimpiade. Olimpiade. Tadi itu. Cowok di Santo Yosep itu masih gak berhubungan? Tidak lagi? Hah? Oke, tidak lagi. Terkejut lagi. Bahaya yang lagi nonton. Kan juga nian, hari ini spesial. Kenapa kami agak santai di tengah kesibukan beliau bertiga ini dengan konsentrasi pekerjaan yang aduh, saya nggak kebayang loh kalau ngurus orang lahiran itu ya. Semuanya serba tegang. Nah, hari ini disinilah Sersan Mangerasan tugasnya menghibur. Oke. Nah, sekarang dengan Ibu Fiska. Bu Bidan Fiska, di Rumah Sakit Rabain, untuk jam kerjanya sendiri bagaimana? Jadi sama, kalau kepala ruangan itu, kepala unit itu dari setengah 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kalau sore saya lanjut lagi praktik di rumah. Oh gitu. Jam setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Senin sampai Kamis. Kamis. Kalau Jumat sampai dengan 16.30. Oh situ. Sabtu Jumat. Jumatnya aja 16.30. Sabtu Minggu libur. Sabtu libur. Sabtu Oke. Minggu libur. Nah, ini pernah nggak kayak tadi Ibu Putri tadi dia omongin ngapui jadi bidan lagi 24 jam kau. Digedor. Nah, sekarang kan jadwalnya kan sudah menjadi terjadwal ya. Pernah ngadepin setelah di luar jam dinas ada pasien yang Karena sudah terbiasa ya, dan sudah memang tuntutan. Jadi harus siap konsekuensi jadi bidan kayak gitu. Oke. 24 jam siap, pagi sampai sore di rumah sakit, sore hari sampai malam lagi saya di rumah pun masih nerima 24 jam. 24 jam terima. Iya, Suami pernah komplain? nggak pernah, alhamdulillah. Mengerti. Alhamdulillah. Acak nih yang di sini Bu ngomong Bu. Kalau banyak yang jingok kayak. Oke. Nah, suami mendukung suami. Oke. Harus itu, harus. Siap lah, punya istri bidan tuh udah harus siap. Iya benar sih. Wajib mendukung ya. Wajib mendukung. Aku lagi sedih aku nih. Kenapa Pak? Sedih karena aku nih setiap kalau habis podcast dia omongin terus. Jangan tebar pesona. Padahal kami ini ngundang narasumber itu kan beraneka ragam, harus diajak cerita, karena nggak pemain Bu. Jangan serius. Nah, tadi maaf Bu, tadi untuk
kalau posisi ibu bidan ini adalah prosesnya dari mulai kalau ibu melahirkan dari dari usia kandungan berapa mulai menangani kalau ibu bidan nih? Kalau kami ini sebelum hamil pun sudah kami yang menangani. Jadi persiapan sebelum hamil nih konsul. Maaf, sorry, maksudnya kalau untuk seorang ibu hamil, itu mulai usia kandungan berapa seorang bidan itu bisa menangani pasien? Dari awal. Proses dari awal. kehamilan. Oh, Jadi dari oke. dia mau siap-siap mau baru nikah nih, mau konsul dulu nih, mau mau hamil, itu pun sudah kami berikan Sorry, konsultasi. sebelum nikah ya? Ya, dari Reproduksi. sebelum nikah, konsultasi bagaimana nanti Pra- pra kehamilan. Jadi nanti dia menghadapi kehamilannya benar-benar sehat. Oke. Seperti itu. Lama-lama dari trimester awal, dari mulai kehamilan 1 bulan sampai dengan 9 bulan pun kami layani. Oke, itu kanca kurnian berarti kalau sudah ada niatan melangsungkan nikah, oke. Tapi dengan catatan kalau udah punya calon. kalau belum jangan, Bu. Tiba-tiba nak konsul ke Bu Piska. Bingung Piska yang Persiapan. Oke. Boleh. Usia reproduksi. reproduksi. Nah, itu ke si siapa? Ke calon ibu ini tadi tuh apa nih yang kita namanya tuh yang kita edukasinya. Konsulingnya. Iya, mulai dari gizinya supaya dia waktu hamil tidak mengalami Oke. anemia, terus nanti juga persiapan waktu hamil. melahirkannya untuk ASI-nya lancar. Oke. Seperti itu edukasi yang kita berikan. Nah, di Rumah Sakit Rabain ada itu program itu khusus. Itu di poliklinik. Oh, di polikliniknya. Kebetulan Ibu Agnes tidak hadir hari ini. Oh, Ibu Agnes Di yang bagian poliklinik itu Ibu Agnes. yang Pemeriksaan kehamilan. periksa kehamilan. USG, terus pemeriksaan penunjang, Oke. apakah ada penyakit penyerta. Oke. Sip. Nah, jadi kan cekunen ketahuan kan. Jadi kalau lah ada niatan nak nikah tadi tuh cepet-cepet lah. Konsul. Yang Duiko aja cara denger Cak, yang depan kita Duiko nih Cak. Rajang ya. Senyum aja dia. Dari usia. Oke kan cekunian, hari ini senang sekali kita hadir orang-orang hebat, orang-orang yang memberikan informasi bagaimana kita tentang dunia bidan. Saya sih ngomong dunia bidan karena banyak orang awam yang tidak tahu, pokoknya taunya datang ke rumah sakit lahiran ini. Nah, taunya itu banyak kan. Nah, inilah orang-orangnya. Ibu Piska pernah membantu persalinan paling lama jam berapa? Paling malam. Kan Kadang-kadang jam 1 Tidak malam. mengenal waktu. ini nih. Oke. Lagi makan sahur, nak ngelahir ke. Lagi makan sahur pernah. Pas belum puasa tadi. Lagi berbuka puasa datang tuh. Kepala udah di depan. Nah, terasa jadi. Punya klinik. Oh, di klinik. Oke. Klinik, Di cerita di klinik. Oh, gitu. Oke. Begitupun kalau di rumah Rumah sakit. sakit. Itu mahalnya. Di rumah sakit itu Pak, bidannya baru mau makan, datang pasien pembukaan lengkap. Jadi kita dahulukan dulu. Berarti kalau Bu, kalau Cak di rumah sakit ada posisi itu kita mana ya? Maksudnya yang standby di rumah sakit sama kita sudah di luar itu komunikasinya update-nya sudah sekian pembukaan ya. Pembukaan sekian itu balik kayak misalnya sudah mendekat sampai pembukaan berapa? Melahirkan itu sampai 10. 10. Nah, pembukaan berapa Bu? Ibu diinjak tahu supaya bisa balik ke rumah sakit. Jadi ya Standby kalau kalau menolong standby. persalinan itu ada. Ngapa kami tanya Bu? Karena kami di bapak di kadang ngerti deh. Taunya lah cepet Bu kami nih Bu. Sejam lahir ya. Datang langsung lahir. Langsung lahir ya. Nah, itu mama nu tuh. Teknisnya, pengalaman Ibu selama inilah. Kalau ibu yang senior mau jawab Bu. Ya, Bu. Nah, apalagi Ibu waktu posisi dinas di PK. waktu di PK. daerah waktu itu, Bu. Daerah. Kalau di daerah itu, ya kita ke rumah pasien tuh dipanggilnya kadang belum ada pembukaan, kita periksa balik lagi. Tapi kalau kita pelayanan di rumah sakit nih, kita nih kan bidannya ngesip ada yang pagi, sore, malam, jadi berkelanjutan kita. Jadi kalau pagi mungkin dia lahirnya kayak sore, bisa kan? Tapi kalau kita mandiri di desa dulu, ya tugas kita. Balik dulu bisa kita kayak kalau sudah bukaannya sudah 8 atau 9 ya kita ini. Tapi kalau di rumah sakit ini terus kita ada Update yang terus, sih Bu, ya pagi, Mungkin sore, kalau ada malam komplain, tidak ditinggalkan pasien. Ya. Berarti kalau Ibu misalnya sudah jam dinas selesai balik ke rumah, Nah, ada lagi lagi ini, balik teman, lagi. ya. Berarti besar bonusnya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinikmati.
Agak berhenti dia. Nah, Langsung. Aca nih yang mancing. jangan ya dipancing ya betok. Oke, jadi Kancu Kunian yang maaf ngomong yang baru, apalagi yang baru rumah tangga ya, ada nervous, ada perasaan karena kami juga mah itu ngalami. Wong rumahku tuh Iya. waktu kalau tidak ketemu dokternya gelisah dia. Kan ada Datang langsung kena. iya. Rupanya nak ketemu dokter cuma nak ngomong baik. Sakit. Ida sakit padahal. Dokternya tuh dokter Boyke. Oh. Nyingok muka. Nyingok dokter Boyke. Wajahnya. Iya, balik. Itu kan ada jadwal Bu ya, 2 kali satu kali sebulan sekali sampai akhirnya 2 minggu seminggu ini. Nah, itu oke. Sekarang balik lagi ke siapa nih, ke Ibu Putri. Ibu Putri, ada posisi di mana pasien itu, seorang ibu ini, maaf, kalau lagi misalnya lagi posisi apa tuh Bu, berdinas, kita kan tahu nih apa tuh tahapan si seorang ibu ini akan melahirkan, tadi tahapan-tahapan itu. Nah itu Bu, ke pihak keluarga, informasi, apakah kita memberikan informasi seperti apa nih Bu? Maksudnya ada posisi di mana kan Bu, keluarga ini kan yang tadi kita bahas beraneka ragam kan. Nah ngebahasnya tuh Bu, apa menyampaikannya, maksudnya menyampaikannya tuh mana ya? Pembukaan sekian, pembukaan Tindakan, sekian. maksudnya Tindakan. Jadi memang kalau pasien yang dirawat inap kebidanan itu memang pasien yang masih di kala 1 bisa dari pembukaan 1 sampai 3 itu masih dirawat inap kebidanan. Nanti kalau sudah pembukaan 4 kita pindahkan ke VK, ruang tindakan. Iya. Setelah lahir lagi, sudah keluar bayi, pindah lagi ke rawat inap tadi. Jadi kalau untuk persetujuan tindakan medis, kalau misal untuk ke kami di rawat kebidanan kami tetap menjelaskan. Nanti di tindakan juga tetap dijelaskan kembali. Ya. Oke. Nah, terus jadi makanya Bapak-bapak Jadi kolaborasi kami. kolaborasi ini. Iya. Ibu Putri Satu pernah rumah. kesel sama Bu Fiska? Sejauh ini alhamdulillah enggak, soalnya kan senior di Poltekkes jauh berangkat, senior di kebidanan Yang sebelah kanan ya. Di jingonya no. ini lebih senior, justru dulu masuk dari rumah sakit, ini ketemunya Ibu Nisida itu sudah menjadi kepala ruangan di VK. Akunya dulu di VK. Oh, di VK juga. Iya, dulu di VK, ini kepala ruangan. Jadi ibu, jadi penasehat jadi ini. Saudara. Masya Allah. Jadi lebih kayak ibu sekarang. Bu, antara ikhlas dan kesel ketika membantu kelahiran persalinan pasien karena ngelihat keluarganya, ngelihat si ibu, pernah ngalamin nggak Bu? Siapa nih mau jawab? Pernah kesel nggak Bu? Antara Ya kita kan manusiawi ya Bu ya. Nah, maksudnya kan, ibu ini cerewetnya nih Bu ya, atau keluarganya ini? Karena sudah terbiasa melihat yang seperti itu. Kalau di awal pada saat si pasien mau melahirkan biasa nih, orang suaminya marah-marah, nanti ibunya marah-marah. Termasuk pasien yang kadang-kadang Tidak sabar. misalnya ibu bidan ini nanya, ada riwayat ini, oh ibu ini nanya terus dari mana? Katanya kayak itu ya. Begitu sudah lahir, Bu bidan mau begitu. Oke. Biasa itu. Oke. Jadi ikhlas dan kesal itu beriringan. Kalau lihat ibunya sehat selamat, senang hati. Langsung Jadi hilang. Langsung hilang. Iya, kesal itu langsung hilang. Apalagi pas dengar apa sih Bayi lahir, tangisan tangisan pertamanya bayi, bayi. bener. Oke. Kadang-kadang suaminya, Bu, operasi lah Bu. Nah, itu nah ditanya kan. Bener itu. Karena jadwal operasi yang berubah. Itu yang harus memberikan motivasi. Bener. Oke, benar-benar. Sip. Tuh Kancu Kunian, RSUD Rabain, ternyata inilah bidan-bidannya yang ramah, tamah. Diaminkan. Oke semuanya, Kancu Kunian, tak terasa di akhir acara ini kita akan segera berakhir. Sebenarnya Bu, kami masih pengen ngobrol. Lanjut. cepatnya ya, Cepet nih. tidak terasa. Agak WA-nya kami injuk ke Bu, jangan lupa. Kalau dapat bonus. Oh yang tadi. Langsung Yang cair. masuk tadi. Lah masuk tadi ya. Oke semuanya semua, Kancu Kunian, saya DJ Anggi bersama dengan ada Uti, Niken, Azza, dan juga Kak Dayan bersama Putra dari Jalan Kartini nomor 257 Morenim, pamit undur diri. Namun sebelumnya Bu, closing statement
mulai dari nanti Ibu Nisida, Bu Putri, dan nanti closingnya di Bu Fiska. Pertanyaan sama Bu, apa harapan besar Ibu untuk untuk masyarakat Muara Enim, terutama di bidang kesehatan anak? Silakan Bu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, harapan saya Kabupaten Muara Enim nih dapat menjadikan generasi yang lebih sehat ke depannya dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang terjamin, dan dapat menjadikan generasi penerus untuk kita semua ke depan lebih sehat lagi. Oke, sekarang silakan Bu Putri dari Lahap. Oh, dari Lahat. Mungkin harapan saya untuk Kabupaten Muara Enim ini lebih meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Rabain, khususnya ruang kebidanan, agar kami bidan-bidan ini bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang bisa meneruskan perjuangan kehidupan kita, jadi menjadi generasi emas gitu. Oke, sip. Dengan Ibu Fiska, silakan Bu. Kalau saya harapannya justru kepada profesi bidan tadi, harapannya untuk terus meningkatkan skill, pengetahuan, kemudian attitude kita dalam meningkatkan pelayanan kebidanan sehingga tercapai dan terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera tadi. Amin. Masya Allah. Penutup sekali lagi. Nutupnya harus 2 kali. Kalau penutupan pembukaan 10 ya. Bukaan, penutup. Yo, kalau kami penutupnya 10 kali juga Bu. Ini baru 2 nih. Bu, harapannya Bu dalam rangka Hari Bidan tadi, lupa tadi hampir harapan besarnya di Hari Bidan ini, terutama peran serta bidan di Kabupaten Muara Enim Bu. Silakan Bu. Perannya. Silakan. Seluruh. Lanjut. Harapannya untuk profesi Bidan di Kabupaten Muara Enim. Untuk profesi bidan, marilah kita saling bahu-membahu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu dan anak dari mulai usia reproduksi sampai dengan usia menopause sampai selesai. Daur kehidupan wanita. Mari kita memberikan Jadi bidan profesional. Bidan Bidan profesional profesional. Bu Muara Enim membara. Oke semuanya, Kancu Kunian, terima kasih banyak. Saya Dijanggi pamit undur diri bersama dengan narasumber kita para kepala. Wah, iyalah keren-keren ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bercanda kami kelewatan, ketawa kami kelepasan. Mohon dimaafkan ke seluruh pihak yang sedang menyaksikan ini. Saya Dijanggi bersama dengan Bidan Nisihida Efriani SST, kemudian juga dengan beliau adalah Kepala Unit Administrasi dan Rumah Tangga Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim. Kemudian juga Ibu Bidan Putri Permatasari STR Cap BD, Kepala Unit Pelayanan Rawat Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim. Kemudian juga dengan Ibu Bidan Fiska Mariati SCAP, Kepala Unit Pelayanan VK Tindakan Rumah Sakit Umum Daerah Rabain. Pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dengan segala rendah hati kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.